satu nama yang rindu ditinggikan di tempat ini. Siapa namanya Bapak Ibu? Oh, kurang keras. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Tepuk tangan satu kali lagi buat Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan saudara. Bersyukur di pagi hari ini di mana keberadaan kita semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bagi saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini lewat virtual Zoom, saya sapa, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya baca firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Mazmur 69 ayat yang ke-31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Walaupun saudara tempat yang jadi pembatas dalam kita ibadah saat ini, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus. Oh. Haleluya.
Tuhan. Bila kerinduan kami ini ya Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama Tuhan. Bila setiap puji-pujian kami, penyembahan kami Bapa, dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, kami datang Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu. Haleluya. Yesus, Kau mulia. Kau Allah yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah, haleluya, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Yesus, Kau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Ku tinggikan, kami berlutut di hadapan-Mu menyembah Engkau Yesus. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau, maka ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, Kau yang maha kuasa, Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Sungguh besar namamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah namamu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari saudara kita sembah Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita saudara. Biarlah Roh Kudus yang melawat setiap hati kita pada hari ini. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita mendapatkan sukacita daripada Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan turun di hadapan kita. Haleluya.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di mana ya Tuhan Yesus keberadaan kami saat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu ya Bapa yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat setiap hati kami ya Tuhan. Bagi juga saudara-saudara kami yang mengikuti virtual Zoom pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa hadirat-Mu turun dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hidup kami serah ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji Engkau ya Bapa. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya kena percaya bahwa di pagi hari ini kita bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan saudara. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita ketahui bahwa Tuhan Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita bebas karena pengampunan Tuhan. Kita bebas karena kuasa Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Semua musuh telah ditaklukkan.
kuasa dalam kehidupan kita, amin. Amin. Karena dikatakan bahwa oleh darah anak domba Allah, hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita supaya hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang mampu buat hidup kita lebih baik lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan temukan wajahmu. Haleluya Yesus. Karena pengorbanan Kau jadikanku
Haleluya. Puji nama Tuhan. Bisa didengar? Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Walaupun tempat kita sangat berjauhan. Setengah bulatan bumi. Buktinya, kami di sini jam 10 malam, dan di Kuala Lumpur juga jam 10, tapi pagi. Haleluya. Tetapi inilah keajaiban Tuhan, bahwa kita tidak dibatasi untuk memuji Tuhan, untuk berjumpa satu dengan yang lain. Saudara-saudara semua tidak ada yang saya kenal, cuma gembala saudara. Sebab itu saya sangat senang sekali kalau hari ini, saya katakan hari ini sebab malam dan siang. Kalau saya bilang pada malam ini, di sana pagi. Kalau saya katakan hari ini berarti siang dan malam. Puji Tuhan. Dan sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, memang saya sendiri hampir lupa-lupa saudara punya gembala. Tapi dia yang paling giat kalau saya pulang Indonesia, apalagi di Manado, Tumaluntung. Nah, ini gembala saudara paling giat datang di rumah kami. Puji Tuhan, semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tidak menyangka kita bisa jumpa walaupun hanya lewat virtual ini. Dan mari kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga. Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang boleh mempertemukan kami pada hari ini, siang dan malam, lewat ibadah virtual ini, yang sesungguhnya kami menyadari bahwa tidak ada yang dapat membatasi kami. Walaupun situasi yang sangat mengecam hari-hari ini, tetapi untuk kami dapat beribadah kepadamu, kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, satu tempat dan beberapa tempat saat ini, 2-3 orang berkumpul, walaupun lewat virtual ini, bahwa kami percaya bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Baik saudara-saudara kami yang ada di Malaysia, Indonesia, seberapa banyak kami yang berkumpul hari ini dalam ibadah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya hadirat Tuhan ada bersama kami. Teristimewa dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan, telinga kami sudah siap untuk mendengar akan firman-Mu. Dan biar firman-Mu yang akan disampaikan tidak ada yang hilang, tidak ada yang dirampas oleh situasi, bahkan tipu daya, muslihat, kuasa setan. Agar supaya firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi rema dalam hidup kami dan membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi semua telinga yang terpasang malam hari ini, siang di mana, di belahan bumi sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka akan pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan langsung dalam firman Tuhan. Mari saya tidak menyediakan sharing screen, tapi kita akan langsung baca atau buka dalam 1 Petrus 4. Haleluya. Ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Haleluya. Saya akan langsung baca saja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Manusia tidak dapat membantah. Manusia tidak dapat membatalkan bunyi ayat ini. Ya. Bahwa kesudahan itu sudah sangat dekat. Apapun usaha manusia untuk memperlambat akan kesudahan langit dan bumi ini, tapi firman Tuhan yang sudah diberitakan malam hari ini lagi, yang sudah banyak kali saudara dengar, bahwa kesudahan itu sudah sangat dekat. Memang firman Allah ini sudah lama kita dengar. Sudah lama saudara baca. Mungkin saudara berkata, kok belum berakhir? Ya. Tapi yang kita harus ketahui, bahwa walaupun langit dan bumi ini belum berakhir, tetapi sadar atau tidak sadar, saudara, bahwa umur kita, hidup kita di atas muka bumi ini, tidak lebih tua dari umur bumi ini. Bahkan di dalam Mazmur 90 ayat 10, ya, haleluya. Mazmur 90 ayat 10 bunyinya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Nah, saudara, kita lihat, waktu sangat cepat berlalu. Walaupun bumi ini belum berakhir, ya, bahkan kita melihat pembangunan sini sana tetap ada. Tetapi ini yang kita harus sadari, bahwa umur kita berlalu juga. Hari hidup kita bertambah. Ya, saya tidak tahu kalau ada yang ulang tahun hari-hari ini. Ya, kalau ada, happy birthday. Ya. Kalau toh ada, saudara harus tahu bahwa saudara punya umur bertambah, tetapi hidupmu sudah mulai berkurang. Ya. Dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup manusia, firman Allah katakan 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, puji Tuhan, saya masih kuat, saudara. Saya
baru saja umur 47. 74. 2 bulan lalu. Ya. Masih kuat, Saudara. Ya, haleluya. Masih kuat. Berarti saya mendapat bonus. Tapi kalau toh kita menyadari bahwa hidup kita ini, walaupun masih muda, kalau saya lihat nih, yang ngikutin ibadah ini yang buka bukan cuma foto-fotonya, ya, tapi live kelihatan masih muda-muda, puji Tuhan. Namun jangan kita berpikir saya masih muda, masih hidup, masih lama. Ya, memang hidup kita ini kalau toh diizinkan Tuhan sampai 70 tahun. Ya. Tetapi Saudara, kita harus sadari bahwa dunia ini tidak bisa direm, ya. Pertambahan hari demi hari itu rasanya sangat lebih cepat daripada 20 tahun yang lalu. Ya. Haleluya. Tetapi ayat firman Allah yang kita sudah baca tadi, kita lihat bahwa karena kita menyadari firman Tuhan ini yang tidak bisa dibatalkan, ini tetap berjalan, bahwa segala sesuatu sudah dekat, ya, kesudahan. Orang membangun gedung tinggi-tinggi. Kalau tidak salah, saya tahu bahwa Malaysia pernah, enggak tahu sudah jadi atau belum, gedung yang tertinggi di dunia. Ya, haleluya. Membangun. Tetapi kalau firman ini katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan sehingga kita mendapatkannya semuanya, baik itu kekayaan, baik itu ilmu, ya, jabatan, tetapi dikatakan kesudahannya itu sangat, ya, sesuatu yang sangat akan berakhir. Berarti apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki sekarang ini sangat-sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas. Hidup saja Tuhan katakan 70 tahun. Kalau lebih, kalau kuat ya lebih, kalau sehat ya lebih. Ya. Tapi kalau kita dengar berita-berita sekarang, Saudara, waktunya, percepatannya lebih. Kalau kita dengar situasi dunia sekarang dengan hadirnya pandemik, ya, corona, ya. Ini kalau dulu, apalagi dulu, kalau dulu nggak ada FB, kita nggak tahu. Nanti dengar sudah berapa hari, oh saya punya saudara sudah meninggal. Oh si itu sudah. Sekarang setiap hari saudara baca FB, ini, waduh si itu sudah RIP, RIP, ya, dan macam-macam ucapan-ucapan di FB itu. Waduh kesian, kok dia bisa, kok baru saja habis ngomong, kenapa sudah RIP, saudara. Ya,
Memang lebih enak kalau dibilang RIP, jangan dibilang RIP. Haleluya. Kita membaca setiap kali, buka pagi saja, sudah ada yang RIP. Ya. Bukan VIP, tapi RIP. V-nya diganti R. Ya. Sore malam sebelum tidur buka lagi. Aduh, kok si itu sudah berangkat lagi. Ya. Satu saat kita tidak bisa buka lagi. Satu saat kita tidak bisa baca lagi. Berarti saudaralah yang sudah RIP. Kalau saya masih bisa lihat ada orang RIP, berarti saya masih hidup, saudara. Ya. Tapi jangan tinggal orang lain yang lihat yang sudah RIP. Berapa hari lalu, 2 minggu kalau tidak, seorang penginjil yang luar biasa, yang baru umur 50-an, mendadak dipanggil Tuhan pulang. Banyak orang menangis, banyak orang berteriak, tidak mungkin kok Tuhan, kenapa, bermacam-macam pertanyaan. Mungkin saudara sudah pernah dengar, beliau sempat ke Indonesia waktu lalu, ya, TB Joshua dari Ghana. Orang kaget, orang tidak bisa percaya. Kenapa orang yang dipakai Tuhan luar biasa ini kok mendadak, ya, tidak sakit, tidak apa, tahu-tahu, tetapi menurut berita bahwa 2 hari sebelumnya dia sudah bernubuat, dia sudah katakan bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa. Orang pikir hanya kiasan saja. Ya, saya kenal juga pendeta tersebut. Pernah ketemu kami di KKR di Washington DC. Dan Alda, seorang yang pernah tinggal dengan kami di Washington DC dengan perawatan kanker yang paling ganas, limfoma. Waktu kami hadir, hamba Tuhan ini hanya liwat saja, dia bilang, ini ibu bau kematian. Mari, naik ke podium. Itu dia hanya liwat waktu bawa persembahan. Didoakan, diputuskan kematiannya. Dan puji Tuhan, itu tahun 2009, saudara. Dan ibu ini lolos. Sampai hari ini, dia sehat. Puji Tuhan. Ya, karena penyakit ini dari 100 orang untung-untungan 5 orang bisa lolos. Ya. Beliau mendadak. Ya. Tidak disangka. Saya tidak menakut-nakutin saudara, tetapi di sini ayat ini katakan, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Haleluya. Ini yang penting. Kalau kita tahu situasi dunia sekarang ini, apalagi Malaysia, ya, haleluya. Dan berikut Indonesia, Filipina, kami dengar berita dari dari WHO yang sangat tinggi. Ya. Apa yang kita mau katakan? Saya hanya ajak saudara, lewat firman Tuhan ini, kuasailah dirimu. Haleluya. Dengan apa kita bisa menguasai diri kita? Ya. Hanya dengan Roh Kudus. Hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Galatia 5 ayat 22 katakan.
ayat 23 maksud saya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita perlu di hari-hari ini, kita jangan panik, saudara. Ya, dengan berita-berita yang sangat mengecam. Ini luar biasa. Ya, saya dengar di Malaysia setiap hari sekian. Di Indonesia setiap hari sekian. Sedangkan di lain tempat malah sudah bebas. Tapi kita sekali lagi, mari kita tenang. Haleluya. Ya. Kita harus jadilah tenang. Haleluya. Apa itu artinya? Ya. Jadilah tenang. Kita jangan gugup. Kita jangan terbawa dengan situasi berita yang sementara menggemparkan dunia. Sebab sudah dikatakan dalam firman Tuhan, memang itu akan terjadi. Ya. Semua yang kita hadapi sekarang ini, itu sudah difirmankan. Sebab itu kenapa kita mesti panik? Mengapa kita mesti kacau, takut? Tapi firman Allah katakan, jadilah tenang. Haleluya. Ya. Jadilah tenang. Namun firman Allah ini kalau kita kembali pada sejarah Alkitab yang pertama-tama, yaitu di dalam Kejadian, di mana pada masa itu yang hidup, manusia hidup baru 2 orang. Adam dan Hawa. Dan kedua orang ini setiap saat berjalan bersama-sama Tuhan Allah. Dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Bukan pendeta, saudara. Tuhan sendiri yang berbicara. Jangan makan buah itu. Saudara, mereka belum ada Alkitab. Langsung bicara. Allah sendiri langsung bicara. Tapi sayang, saudara. Mereka lebih percaya si ular. Maaf, saudara. Sayang, Adam atau si Hawa bukan orang Manado. Kalau orang Manado yang jadi Hawa dan Adam, bukan buah yang dia makan, ularnya yang dimakan. Haleluya. Ya. Dalam hal ini, iblis berhasil menipu mereka. Sehingga mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan. Sebab setiap kata firman Tuhan, itu yang keluar dari mulut Allah, itu sangat-sangat berfaedah. Satu kata saja saudara percaya, itu akan menjamin kehidupan saudara. Kalau dikatakan di sini bahwa jadilah tenang, ini bukan saya yang bilang, saudara. Ya, ini juga bukan Petrus, tapi Roh Allah yang mengilhamkan ini kepada Petrus. Lalu ditulisnya ini. Dan malam hari ini, atau siang hari ini, atau hari ini,
Kalau firman Allah ini, saya tidak panjang-panjang firman Tuhan malam pada hari ini. Tetapi kalau toh ayat ini saudara taruh betul-betul di dalam hati saudara, bukan hanya di telinga saudara, tetapi masukkan itu di dalam hatimu dan dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus, saudara pasti jadi tenang. Karena firman Allah yang katakan tenang. Saudara, jangan sampai hanya dokter yang saudara percaya. Ya, memang ada orang yang percaya dokter lebih berkuasa daripada firman Tuhan bagi dia. Ya. Ada satu pemuda kami dulu, ya sekarang sudah almarhum. Tapi sebelumnya, saudara, dia perokok keras. Sudah berapa kali. Satu saat, dia dapat serangan jantung. Lalu dokter katakan, wah ini harus dioperasi besar. Karena 4 klep jantungnya sudah tertutup. Dia sudah langsung emergensi. Dokter vonis bahwa dia harus dibelah. Operasi besar. Operasi besar. Dan malam itu kami berdoa. Karena besok pagi dia harus dioperasi. Pagi-pagi saya datang karena mau menemani dia supaya dia dengan tenang masuk ke kamar operasi. Sebab dia sebenarnya tidak mau dioperasi karena dia takut. Tapi pagi itu saya berdoa, jangan takut, tenang. Ya. Lalu kemudian dokter datang menunda operasi itu. Dikatakan bahwa nanti malam, pagi ini belum jadi. Jadi pagi itu akhirnya saya pulang dulu. Makan siang tengah hari, dia telepon saya. Karena dia lama tinggal dengan saya, dia panggil papi, papi, mari, tolong jemput Edi, namanya Edi. Loh, saya katakan jangan main-main, kamu sudah mau dioperasi, kenapa kamu sudah mau pulang? Enggak, papi. Ini ada dokter di sini. Dokter punya pemeriksaan terakhir. Di siang itu, bahwa semua klepnya sudah normal. Jantungnya sudah normal. Maka dia tidak jadi dioperasi. Tapi ada catatan. Pulang, sudah bisa pulang sekarang. Tapi satu hal, jangan merokok lagi. Nah, rupanya pemeriksaan dokter ini menjadi warning buat dia. Waktu saya bicara firman Tuhan, dia tidak percaya. Setelah dokter katakan, jangan lagi merokok, karena jantungmu sudah sehat lagi. Sudah kembali normal. Tidak ada lagi yang tersumbat. Saya katakan, kenapa? Kamu tahu kenapa itu? Itulah jawaban firman Tuhan. Haleluya. Karena kamu memasukkan asap di rumah Tuhan. Tuhan marah. Nah sekarang dia sehat. Cuma memang 1 tahun kemudian dia betul-betul dipanggil Tuhan. Haleluya. Tidak masuk lagi rumah sakit, pulang kerja, malam-malam, masuk rumah, masuk kamar mandi, duduk, lalu dia berangkat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi apabila kita menghadapi situasi hari-hari ini,
situasi yang sangat mengerikan ini. Saudara, satu hal, firman Allah tidak dusta. Dikatakan jadilah tenang, ya. Koma. Supaya, haleluya. Ya. Supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak tenang, kita berdoa, ya, karena doa ini tidak panjang-panjang, saudara. Kata doa itu hanya 3 huruf. D-O-A, D-O-A. Haleluya. Kalau saudara rajin D-O-A, ya, kalau saudara rajin berdoa, haleluya, haleluya. Tuhan tidak sejauh apa yang kita pikirkan. Dia itu bukan transenden, tetapi dia sangat dekat. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh 3 huruf. Kalau saudara tidak banyak berdoa, jangan sampai saudara mendapat RIP. Haleluya. Ya, tapi kalau kita tenang, haleluya, karena orang tenang itu berarti dia punya firman. Orang yang punya firman pasti dia tenang. Apa saja yang akan terjadi di hadapannya, dia hadapi, dia pasti tenang. Dan kalau dia tenang, haleluya, karena dia tahu ada penolong, dia hanya berdoa. Adalah cerita sekolah minggu, mungkin saudara sudah pernah dengar, ya, itu terjadi atau tidak terjadi, tapi saya sudah banyak dengar ini. Waktu saya masih juga anak-anak, saya pernah dengar kesaksian ini. Ada seorang anak yang baru belajar berdoa, diajarin oleh orang tuanya. Belajar pertama-tama yaitu kalau makan. Ya, kalau makan berdoa apa? Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Pendek, saudara. Satu saat mereka di kebun. Orang tua lagi nyangkul. Anak kecil ini ada di pondok. Main-main di pondok. Tidak disangka ada seekor sapi yang terlepas dari ikatan dan mau menanduk anak ini. Begitu anak ini lihat sapi itu datang menuju ke tempat dia, lalu dia berdoa, saudara. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Sapinya berhenti. Lalu sapinya belok. Haleluya. Ya. Karena anak ini sudah punya keyakinan. Sudah diajarkan berdoa. Karena doa itu adalah jawaban kita. Haleluya. Situasi apapun kita. Mari kita. Karena dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Saudara mau berdoa? Apa yang saudara hadapi di hari-hari ini? Yang mungkin lagi menuntut ilmu, yang mungkin lagi bekerja, yang mungkin mencari pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin ada yang sementara sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting di sini adalah saudara dengan tenang, karena firman Allah menjadi kekuatan bagi kita, dan kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita berdoa. Siapa yang ada kebutuhan, keperluan, taruhlah tanganmu di dadamu.
Yang sakit, taruh tangannya di tempat yang sakit. Haleluya. Dan kita mau berdoa. Dia hanya sejauh doamu. Dia tidak jauh, saudara. Haleluya. 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 Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Bahkan kekasih jiwa-jiwa kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Barang sedetik jua pun. Di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Dalam situasi apapun kami berada. Teristimewa mereka yang ada di Malaysia, di Indonesia saat ini, yang Tuhan menghadapi situasi-situasi yang sangat-sangat mengecam bagi mereka yang tidak mengenal Engkau. Tetapi bagi kami yang mengenal Engkau, Engkau hanya sejauh doa kami. Apa yang kami hadapi hari ini, yang sementara menuntut ilmu, yang sementara bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara menghadapi masalah, percobaan, apapun hari-hari ini. Bapa, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, yang tidak pernah menolak apapun yang kami butuhkan, yang kami serukan hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, menjamah setiap individu yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami, dokter kami di atas segala dokter, raja kami di atas segala raja, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu dan janji-Mu bagi kami. Engkau hanya sejauh doa kami. Kemenangan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah sembuh. Yang dalam masalah Tuhan menjadi jawaban. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat pekerjaan-Mu di Malaysia. Khususnya di Kuala Lumpur. Ini Tuhan, GPDI, oh Tuhan, Ebenezer ini. Kami berdoa buat gembala setempat, suami istri, keluarga, bahkan seluruh pengerja-pengerja, pelayan-pelayan, sampai kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, dimanapun, siapapun yang sementara mengikuti acara ibadah virtual ini. Mari Tuhan nyatakan janji-Mu. Nyatakan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Mereka keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu, berkati pekerjaan-Mu di Kuala Lumpur ini Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada. Puji Tuhan atas nama Gembala dan sidang jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan. Ya, kalau saya panggil Om, Om Abe yang telah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, kita akan berdoa bersama ya untuk hamba Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Satu pujian lama. Dan saya yakin dan percaya ini menjadi satu pengharapan kita bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang kali yang kedua. Menjemput saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan diri
bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Siapkan diri, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Haleluya. Siapkan diri, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha, Maranatha. Haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Nanti minta kesediaan Ibu Nur Cahaya untuk bawa kita dalam doa, berdoa khusus untuk hamba Tuhan yang telah melayani kita di saat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di siang hari ini kami masih bisa Tuhan melaksanakan ibadah. Terlebih kami sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Bapa, Engkau menteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Bapa. Biar Tuhan firman-Mu menjadi pelita di kehidupan kami. Biar semakin hari kami semakin kuat dan kami tidak khawatir tentang apapun jua. Karena hidup kami adalah Kristus ya Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Yohanes, yang mengembalai GPDI WDCA. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Berikan kesehatan, panjang umur. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Biar Tuhan lewat hamba-Mu ini semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati dimanapun dia pergi dan dimanapun dia berada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tiba waktunya kita akan memberi persembahan kita, saudara. Untuk pengumuman buat persembahan kita bisa transfer lewat saudari Fitra. Saudara bisa lihat di layar kaca saudara persembahan virtual di Hong Leong Bank atas nama Fitra.
ataupun saudara bisa transfer lewat Touch and Go, e-wallet. Dan untuk perpuluhan, kita akan serahkan kepada Bapak Gembala, dan juga bisa saudara lihat nomor telepon e-wallet saudara. Dan terakhir kita akan berdoa saudara untuk pembelian gedung gereja. Ya, mari kita bersatu hati, kita percaya semuanya akan berjalan dengan baik, dan saudara bisa transfer ke Bapak Gembala di Hong Leong Bank 312501112280. Kita satu hati, kita percaya ya saudara yang kasih Tuhan, bahwa Dialah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan segala sesuatu. Apa yang tidak ada menjadi ada. Dan jikalau saudara ya memiliki teman-teman juga ingin memberi sumbangan saudara, atau di Indonesia saudara bisa memberitahu ya lewat BNI, ataupun saudara bisa transfer lewat Touch and Go e-wallet. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan untuk persembahan kita. Mari kita memberi persembahan kita dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela. Kita berikan persembahan kita, saudara yang dikasih Tuhan, untuk pengumuman sepanjang minggu hari ini. Hari Selasa, ibadah keluarga, hari Rabu pendalaman Alkitab, dan hari Jumat doa dan puasa. Ya, semuanya diadakan lewat Zoom jam 8 malam, dan hari Sabtu diadakan worship night jam 8 malam baik lewat Zoom maupun Facebook Live, dan hari Minggu ya diadakan ibadah raya jam 10 pagi. Saudara dikasih Tuhan, semuanya lewat Zoom. Kita berdoa supaya keadaan situasi di hari-hari ini biarlah Tuhan tolong oleh belas kasihan Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita sepanjang hari ini dengan doa berkat. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Kita angkat pujian, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya, puji Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Puji Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Di akhir ibadah kami di saat siang hari ini, kami kembalikan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan.
Kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang berat-berat diberikan kelegaan. Dan kami yakin dan percaya di saat siang hari ini, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Bahkan hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluar masuk rumah mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dijaga dari segala kuasa gelap, niat orang jahat, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami halau tolak semua itu di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir bergabung lewat ibadah di saat pagi hari ini. Mereka yang bekerja, mari Tuhan jaga lindungi mereka. Dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan senantiasa ada atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Bahkan kami menyatukan hati kami. Kami berdoa secara khusus bagi negeri Malaysia di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau senantiasa memberkati negeri Malaysia. Berkati tanah air dan udara. Berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Bahkan dengan segala situasi kondisi yang kami alami hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan negeri Malaysia diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu ketika negeri Malaysia diberkati, hidup kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami teringat juga berdoa Tuhan. Keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, baik yang ada di Malaysia, di Indonesia, dimanapun mereka berada. Biarlah penjagaan perlindungan Tuhan ada atas setiap kehidupan keluarga kami. Biar kami terus melihat dan mendengar kehidupan keluarga kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa sebagaimana Tuhan terus menjaga dan memberkati kami di tempat ini. Biarlah penjagaan dan berkat yang sama senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Berkati tanah air dan udara. Berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Bahkan di situasi kondisi COVID-19 yang saat ini semakin hari semakin meningkat. Namun kami terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah pemulihan yang datang daripada Tuhan terjadi atas negeri Indonesia di dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati hamba-Mu, Pastor Albert Tiko Alu yang telah melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Bahkan apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami di saat pagi menjelang siang hari ini. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, mari engkau angkat tanganmu dengan iman dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal, menyertai, memberkati hidup kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.